Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Himam, mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, NIM 2135511021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau disebut dengan PLP 1 di SMKS Islam YKHS 10 selama 1 minggu. Di sini ada kultur sekolah yang berisi tentang visi dan misi SMAS Islam YKHS 10 yang dijelaskan oleh wakil kesiswaan yaitu Ibu Siti Rodatul Jannah. Nah, adapun visi misi SMAS Islam YKHS 10 yaitu visi membangun kesadaran pendidikan dan menciptakan sumber daya yang islami, berkualitas, berkompetitif di era globalisasi. Misi menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran, menciptakan keteladanan bagi guru di dalam maupun di luar sekolah, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mengembangkan peserta didik yang bersikap dan berperilaku luhur baik di dalam ucapan maupun tindakan, serta berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Meningkatkan penguasaan iptek di lingkungan sekolah. Dan kemudian di sini ada tata tertib. Adapun tata tertib sekolah SMAS Islam YKHS 10 adalah sebagai berikut. Jam masuk sekolah pukul 7 sebelum pelajaran dimulai, siswa harus standby di sekolah. Jika siswa datang terlambat lebih dari 5 atau 10 menit, maka siswa diharuskan untuk buang sampah dan push up. Dan jika 10 atau 15 menit, siswa tidak boleh masuk jam pertama. Kemudian jika lebih dari 20 menit, maka siswa tidak diperbolehkan masuk atau disuruh pulang tanpa alasan. Kemudian ada setiap siswa harus memakai atribut lengkap. Jika tidak lengkap untuk 1 atau 2 kali, itu siswa itu harus maka siswa harus diberi teguran. Dan jika lebih dari 3 kali, maka seragam siswa itu diberi tanda coretan. Tidak boleh merokok saat berada di area sekolah. Untuk sepatu siswa di SMAS Islam YKHS 10, setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu itu harus hitam, dan untuk hari Rabu dan Kamis itu bebas. Begitupun dengan kaos kaki. Senin Selasa itu kaos kaki putih, dan untuk hari Rabu dan Kamis itu bebas, dan untuk hari Jumat dan Sabtu itu hitam. Kemudian untuk HP itu dikumpulkan setiap pagi awal masuk sekolah. Boleh dibawa ke dalam kelas jika diizinkan oleh guru. Jika ketahuan 2 kali, disita selama 2 minggu, dan jika lebih 3 kali, disita selama 1 semester. Kemudian di sini ada prestasi sekolah yang dijelaskan oleh wakil kurikulum yaitu Ibu Siti Rodatul Jannah, Sarjana Pendidikan. Sebagai penilaian hasil belajar dari proses kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai,
oleh setiap siswa dalam periode selama masih dalam bangku sekolah. Adapun prestasi yang sudah didapatkan di sekolah SMA AS Islamika AS Bulu yaitu 1. Juara 1 gerak Jalan Putra 2019 di Kecamatan 10. 2. Lomba pidato Kabupaten Bangkalan itu pada tahun 2020. Kemudian MPP juara 3 se-Jawa Timur pada tahun 2019. Kemudian juara 1 3 short movie se-Jawa Timur pada tahun 2020. Juara 3 Scott Carnival pada tahun 2020. Kemudian lomba ekonomi 10 besar pada tahun 2020. Kemudian di sini ada jam aktif sekolah yang dijelaskan oleh Waka Kesiswaan, yaitu Bapak Hasin Ali, Sarjana Pendidikan. Pelajaran dimulai pada jam 7 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat dan pelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Adapun jam aktif sekolah yang dilaksanakan sebagai berikut. Senin Selasa masuk pada jam 7 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rabu Kamis masuk jam 7 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jumat masuk jam 7 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Sabtu masuk jam 7 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di sini ada seragam seragam di SMA AS Islamika AS 10 yang dijelaskan oleh Waka Kurikulum, yaitu Waka Kesiswaan, yaitu Bapak Hasin SPD Sarjana Pendidikan. Adapun seragam yang digunakan di SMA AS Islamika AS 10 yaitu Senin Selasa siswa wajib memakai putih abu-abu, lengkap, dan sepatu hitam ke kaos kaki putih. Kemudian untuk hari Rabu Kamis yaitu baju batik dan sepatu bebas, kaos kaki dan sepatu itu bebas. Kemudian Jumat Sabtu siswa memakai pada hari Jumat siswa memakai pramuka lengkap dengan hasduk dan sepatu hitam beserta kaos kaki hitam berlogo. Untuk hari Sabtu itu juga memakai pramuka lengkap. Di sini ada pembiasaan sekolah yang dijelaskan oleh Waka Kurikulum, yaitu Ibu Siti Raudatul Jannah. Pertama, di SMA AS Islamika AS 10 itu terdapat guru piket yang berjaga setiap paginya untuk menyambut kedatangan siswa. Kemudian kedua, siswa diwajibkan untuk bersalaman kepada guru ketika masuk dan ketika pulang. Kemudian ada istiqosah setiap hari Selasa atau yang disebut dengan hataman Quran setiap bulannya. Kemudian di SMA AS Islamika AS 10 terdapat sholat duha dan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, di sini yang ketujuh yaitu ada kerjasama yang dijelaskan oleh Waka Kurikulum, yaitu Ibu Siti Raudatul Jannah. Di SMA AS Islamika AS 10 memiliki kerja erat dengan berbagai pihak luar, khususnya lembaga pendidikan. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA AS Islamika AS 10
Instansi yang pernah melakukan kerjasama dengan SMAS Islam YKS 10 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kampus saya sendiri yaitu STKIP PGRI Bangkalan, kemudian Polsek 10, Koramil 10, Puskesmas 10, kantor kecamatan 10. Kemudian di sini ada sarana dan prasarana yang dijelaskan oleh Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan. Sekolah ini sudah lebih baik dengan bangunannya yang berkualitas dengan kelengkapan alat-alat sekolah yang cukup banyak dan sudah memadai dan mampu menunjang kebutuhan belajar dan mengajar. Adapun sarana yang ada di SMAS Islam YKHS 10 sebagai berikut, seperti papan tulis, kipas angin, LCD, kursi dan meja belajar, alat olahraga, tongkat pramuka, drum band, komputer, dan perangkat wifi. Nah, di situ sarana yang ada di SMAS Islam YKS 10. Kemudian prasarana seperti ruang belajar, ruang kelas, ruang komputer, ruang laboratorium IPA, ruang perpustakaan. Nah, di sini juga ada ruang kantor yang berisi tentang yang terdapat ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang bimbingan konseling atau yang disebut dengan BP, kemudian ruang OSIS, ruang koperasi, ruang kantin, toilet siswa dan guru, musola, dan juga terdapat lapangan atau halaman seperti lapangan upacara, halaman parkir guru, dan lapangan olahraga. 9 yaitu struktur organisasi yang dijelaskan oleh Waka Kesiswaan yaitu Bapak Hasin Ali, Sarjana Pendidikan. Adapun struktur organisasi yang ada di SMAS Islam YKS 10 yaitu yang pertama yaitu Muhammad Agil Gufron, Sarjana Ekonomi, sebagai kepala yayasan yang bertugas untuk bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, dan tujuan yayasan. Kemudian Hosnaida, Sarjana Ekonomi, sebagai kepala sekolah yang melaksanakan pengembangan program kurikulum pembelajaran. Kemudian ada Insinyur Siti Khalifah selaku komite sekolah, yaitu menyusun AD dan ART, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah yang berkenan dengan menyelenggarakan saran dan prasaran dan mengkoordinir serta mengawasinya. Kemudian Khotijah, Sarjana Ekonomi yaitu bendahara, yaitu menyusun RKHS, gaji guru, karyawan, biasanya perawatan, investi, operasional, dan membantu Kapsek dalam mengelola keuangan. Itu tugas dari bendahara. Kemudian Siti Fatmawati, Sarjana Pendidikan, itu guru TU, yaitu menyusun program kerja tata usaha sekolah. Kemudian Siti Raudatul Jenas, Sarjana Pendidikan, yaitu sebagai waka kurikulum, yaitu menyusun program pembelajaran tahunan dan semester, menyusun kalender dan jadwal pembelajaran dan lain sebagainya.
Kemudian di sini ada Bapak Hasin Ali, Sarjana Pendidikan sebagai Wakil Kesiswaan, yaitu menyusun program pembinaan kesiswaan, melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS. Dan kemudian di situ ada Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan sebagai Wakil Sarpras, yaitu membuat dan menyusun program kerja tahunan, kegiatan sekolah, dan hubungan baik antara sekolah dengan komite sekolah. Kemudian ada Nur Hayati, Sarjana Pendidikan sebagai Wakahumas, yaitu mengatur dan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian ada Dewan Guru, yaitu berfungsi untuk menyusun dan menyebarkan ke kalender pendidikan dan menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajarannya. Kemudian di sini ada siswa, kurikulum siswi. Siswa kurikuler siswi, yaitu wajib mengikuti proses belajar, menjaga nama baik sekolah, memakai pakaian sesuai aturan sekolah. Nah, di sini juga terdapat dengan kegiatan seremonial yang dijelaskan oleh Wakil Kurikulum, yaitu Bapak Hadi Ali, Sarjana Pendidikan, yaitu seperti Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi itu rutin diadakan setiap tahun sekali dan diikuti oleh siswa SMAS Islam YKS 10. Maulid Nabi ini diadakan dengan tujuan merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengingat kelahiran baginda Nabi Muhammad dan untuk mengingat jasa-jasa beliau dan untuk mengharap syafaatnya. Nah, kita kan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Isra Mi'raj, ya, diadakan setiap 1 tahun sekali pada bulan Rajab ke-7. Kelas meeting. Nah, kelas meeting di sini diadakan setiap akhir semester. Kemudian ada tujuan kelas meeting ini, yaitu 1. Ajang keakraban dan silaturahmi antar siswa, antar kelas dan antar siswa dan guru. Kemudian ajang penyaluran minat dan bakat siswa. Kemudian ada ajang pelatihan mental kompetitif dan sportivitas siswa. Kemudian ada ajang hiburan dan relakasi pasca ujian. Di sini juga ada pondok Ramadan yang diadakan setiap tahun sekali pada bulan Ramadan, yang diikuti oleh siswa-siswi Dewan Guru di SMAS Islam YKS 10. Kemudian ada upacara Hari Santri yang diadakan setiap tanggal 22 Oktober yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi dan Dewan Guru di SMAS Islam YKS 10. Kemudian di sini ada kegiatan ekstrakurikuler yang dijelaskan oleh Wakil Kesiswaan, yaitu Bapak Hasin Ali, Sarjana Pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler SMAS Islam YKS 10 memiliki beberapa ekstrakurikuler untuk menunjang minat dan bakat siswa di SMAS Islam YKS 10. Seperti beberapa ekstra tersebut, yaitu seperti pramuka, futsal, LKBB, drum band, pencaksilat, dan kursus komputer.
Kemudian di sini ada B, yaitu kondisi peserta didik, menjelaskan tentang jumlah rombongan belajar yang dijelaskan oleh Siti Fatmawati, Sarjana Pendidikan sebagai Ketua TU. Nah, di sini pada tahun 2019 sampai 20 kelas 10 berjumlah 46, kemudian kelas 11 berjumlah 61 dan kelas 12 berjumlah 77. Jadi jumlah keseluruhan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 184. Kemudian pada tahun 2020 dan 22 sampai 2021 kelas 10 berjumlah 57 dan kelas 11 berjumlah 61 dan kelas 12 berjumlah 68. Jadi jumlah pada tahun 2020 sampai 2021 itu terdapat 186. Kemudian pada tahun 2021 sampai 22 yaitu kelas 10 berjumlah 57 dan kemudian kelas 11 berjumlah 53 dan kemudian kelas 12 berjumlah 53. Jadi total pada tahun 2021 sampai 2022 itu berjumlah 163. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 kelas berjumlah kelas 10 berjumlah 56 dan kelas 11 berjumlah 60 dan kelas 12 berjumlah 52. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 170. Nah, di sini juga ada jumlah siswa per kelas yang terdiri dari 6 rombel, yaitu kelas 10 IPA 1 laki-laki berjumlah 14 orang, perempuan 23 orang. Jadi jumlah semuanya pada kelas 10 IPA 1 yaitu 37 orang. Kemudian 10 IPS 1 laki-laki 8 orang dan perempuan 13 orang, jadi jumlahnya 21 orang. Kemudian 11 IPA 1 laki-laki 77 orang, perempuan 16 orang, jadi jumlah 23 orang. Kemudian 11 IPS 1 laki-laki 24 orang, perempuan 13 orang, jadi jumlahnya 37 orang. Kemudian kelas 12 IPA 1 yaitu laki-laki 11 orang, perempuan 12 orang, jadi jumlahnya 23 orang. Kemudian 12 IPS laki-laki 12 orang, perempuan 17 orang, jadi jumlahnya 29 orang. Rata-rata jumlah siswa SMA Islam YKS 10 periode 2022-2023 berjumlah 30 siswa. Karakteristik siswa, nah, yaitu yang dijelaskan oleh pengamat PLP 1, yaitu adapun siswa di SMAS Islam YKS 10 di setiap kelas mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya seperti kelas 10. Kelas 10 yaitu aktif dan tidak nakal. Kelas 11 IPA yaitu aktif, tidak nakal dan rajin masuk. Kelas 11 IPS itu sebaliknya dari kelas IPA, yaitu nakal, suka tidur, bandel dan tidak aktif di kelas. Bentuk evaluasi belajar siswa yang dijelaskan oleh Waka Sarpras
yaitu Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan, yaitu evaluasi pembelajaran siswa di SMA Islam YKHS 10 sama halnya sekolah lain seperti kelas 10 sampai 12 diberikan ulangan harian, UTS, UAS. Namun di setiap kelas tentunya ada yang nakal atau tidak mendengarkan, seperti bolos dan tidur. Dan cara penanganannya adalah dengan cara didekati dan sambil lalu diambil hatinya dan diberikan peringatan. Kemudian di sini ada kondisi pendidik, yaitu terdapat model pembelajaran yang dijelaskan oleh Wakasepras, yaitu Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan. Model pembelajaran di SMA Islam YKHS 10 yaitu dengan cara menggunakan pendekatan yang bisa membuat siswanya itu aktif. Contohnya seperti menerapkan ceramah, mempraktikkan serta pengamatan. Kemudian di sini ada media pembelajaran yang dijelaskan juga oleh Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan, yaitu media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas di SMA Islam YKHS 10 seperti laptop, PPT, praktek, dan alat peraga. Kemudian model perangkat pembelajaran yaitu dijelaskan oleh Wakasepres, yaitu Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan. Adapun model perangkat pembelajaran yang digunakan seperti modul yang digunakan oleh para guru, absensi peserta didik, silabus yang digunakan sejak kelas dimulai di awal semester. Sekolah ini juga menggunakan kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13. Masalah yang dihadapi guru dan cara penanganannya. Nah, di sini dijelaskan oleh Bapak Wakasepras, yaitu Bapak Edi Fahri, Sarjana Pendidikan, yaitu masalah yang dihadapi guru dan cara penanganannya yaitu guru mengajar berdasarkan teori yang kemudian dipraktekkan. Permasalahan yang pernah dialami guru saat mengajar yaitu peserta didik yang sulit dalam memahami karena tidak mengetahui kosakata bahasa Inggris. Ini tentunya pada pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan tindakan penanganannya seperti hafalan kosakata bahasa Inggris. Kemudian peserta didik diberikan tugas ulangan dan latihan soal sebagai evaluasi atas pencapaian yang didapatkan atau dijelaskan oleh gurunya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.